Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisna Kamalia dengan NIM 55323008. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Rahadi Fahmi Ginanjar, SEMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Regional. Di sini saya ingin menjelaskan terkait hasil diskusi kelompok saya, yaitu mengenai analisis teori growth pool di wilayah metropolitan Sarbagita dan dampak split effect dan backward effect terhadap ekonomi regional. Nah, selanjutnya itu ada bab 1, itu adalah pendahuluan, di mana teori growth pool dari Perok bilang kalau pertumbuhan ekonomi biasanya itu terpusat di daerah tertentu. Di Bali contohnya Sarbagita, di mana Denpasar jadi pusat utama karena punya peran besar di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan juga pariwisata. Tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Denpasar lebih tinggi dari rata-rata Bali, tapi pertumbuhan yang terpusat justru bisa berdampak dua arah, bisa menyebar ke daerah sekitar seperti spread effect atau malah bikin senjangan atau backward effect. Karena itu penting melihat apakah pembangunan Sarbagita ini merata atau justru memiliki ketimpangan. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana sih wilayah metropolitan Sarbagita berperan sebagai poros pertumbuhan dalam perekonomian Bali. Yang kedua, bagaimana split effect pertumbuhan ekonomi di Denpasar dan Bandung terhadap wilayah sekitarnya seperti Gianyar dan Tabanan. Yang ketiga, apa saja dampak negatif atau backward effect dari konsentrasi pertumbuhan ekonomi di Sarbagita terhadap daerah lain di Bali. Yang keempat, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan manfaat pertumbuhan ekonomi dan meminimalkan dampak ketimpangan wilayah di Sarbagita. Selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi peran Sarbagita sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori growth pools. Yang kedua, menganalisis efek penyebaran atau spread effect dari pertumbuhan ekonomi Sarbagita terhadap wilayah sekitarnya. Yang ketiga, menganalisis dampak negatif atau backward effect yang muncul akibat dominasi ekonomi di pusat pertumbuhan. Yang keempat itu adalah memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan untuk wilayah yang ada di Bali. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu adalah manfaat teoritis. Nambahin pemahaman soal teori growth pool, khususnya gimana efek sebar dan ketimpangan muncul di wilayah metropolitan kayak Sarbagita. Yang kedua itu adalah manfaat praktis. Bisa bantu pemerintah pemerintah Bali ini mengecek apakah pembangunan udah merata, sekaligus bisa jadi dasar buat bikin kebijakan yang lebih adil. Yang ketiga, manfaat akademisnya, bisa jadi referensi buat penelitian selanjutnya atau bahan ajar di kuliah ekonomi regional atau juga perencanaan pembangunan. Nah, selanjutnya itu ada tinjauan pustaka, yang dimana teori growth pool bilang kalau pertumbuhan ekonomi itu biasanya terpusat di daerah tertentu dan ikut mendorong daerah sekitarnya. Di Sarbagita, Denpasar sebagai pusat pemerintah dan Bandung sebagai pusat pariwisata jadi motor utamanya. Lalu pengaruhnya nyebar ke Gianyar yang kuat dari seni dan Tabanan di pertanian dan agrowisata. Nah, selanjutnya itu ada backward effect, terjadi di daerah pinggiran, yaitu di mana daerah pinggiran ini kehilangan tenaga kerja dan investasi karena semuanya itu tertarik ke pusat. Di Sarbagita, Gianyar dan Tabanan menjadi kurangnya berkembang karena banyak sumber dayanya itu pindah ke Denpasar dan juga Bandung. Yang kedua itu ada efek split, yaitu di mana dampak positif dari pusat ke daerah sekitarnya. Di Sarbagita, perkembangan Denpasar dan Bandung ikut bantu Gianyar dan Tabanan lewat lapangan pekerjaan, teknologi, infrastruktur, dan investasi, sehingga pembangunan bisa menjadi lebih rata. Yang satunya itu bab 3 itu adalah metodologi. Penelitian ini pakai metode deskriptif kuantitatif dengan data statistik untuk melihat pertumbuhan wilayah Sarbagita, yang dimana teori growth pool, spread effect, dan backward effect dibandingkan dengan kondisi yang nyata. Data dari BPS dan literatur dari tahun 2015 sampai 2024 dianalisis lewat tabel dan juga grafik. Fokus pada indikator seperti penduduk, pengangguran, dan juga PDRB. Hasilnya dipakai buat menyusun kesimpulan dan juga saran kebijakan yang ada di Bali ini. Selanjutnya itu adalah bab 4, yaitu adalah analisis dan pembahasan. Penelitian ini tuh menunjukkan kalau Sarbagita itu menjadi pusat utama pertumbuhan ekonomi Bali, Denpasar dan Bandung lebih ke kota, sementara Gianyar dan Tabanan punya potensi pertanian dan agrowisata. Pertumbuhan di pusat bantu daerah sekitar lewat efek sebar, yaitu ada split effect, tapi juga bikin tenaga kerja dan investasi numpuk di pusat yang bisa bikin ketimpangan antara wilayah atau backward effect. Konsep growth pool di Sarbagita bikin Denpasar tumbuh pesat, tetapi juga muncul
ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Denpasar jadi pusat utama dengan pertumbuhannya itu 6,6% tahun 2017, lebih tinggi dari rata-rata Bali yaitu 5,57%. Sehingga tujuan analisis ini dibuat untuk melihat peran Sarbagita sebagai pusat pertumbuhan sekaligus mengkaji efek sebar atau spread effect dan dampak negatifnya ke daerah lain atau backwash effect. Hasilnya penting untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan untuk wilayah Sarbagita khususnya yang ada di Bali. Nah, di sini ada bab terakhir yaitu adalah penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya itu adalah wilayah Sarbagita jadi contoh nyata penerapan teori growth pole dengan Denpasar dan Badung sebagai pusat ekonomi yang mendorong kemajuan, Gianyar dan Tabanan untuk pertumbuhan ekonomi. Meski ada dampak positif seperti naiknya PDRB dan juga lapangan kerjaan, tapi dominasi pusat juga bikin tenaga kerja dan investasi numpuk di sana, sehingga muncul ketimpangan. Karena itu, peran pemerintah penting untuk menyeimbangkan pembangunan dan akses ekonomi supaya pertumbuhan ini lebih adil dan berkelanjutan. Nah, sarannya itu adalah pemerintah daerah perlu mengembangkan infrastruktur yang merata untuk memperkuat atau konektivitas antar wilayah. Gianyar dan Tabanan juga perlu didorong untuk mengembangkan sektor ekonomi selain pariwisata, serta akses pendidikan dan pelatihan keterampilan harus diperluas agar tenaga kerja ini bisa bersaing secara kompetitif. Selain itu, perlu insentif agar investor mau masuk keluar Denpasar dan juga Bandung, sehingga semua kebijakan yang dilakukan ini harus juga memperhatikan kelestarian lingkungan yang ada di Bali, khususnya itu untuk wilayah-wilayah yang biasanya itu lebih terkenal dengan pariwisatanya. Nah, selanjutnya itu ada kontribusi. Kontribusi saya dalam hal ini adalah menyusun bab 4, yaitu berisi analisis dan pembahasan, di mana saya mengolah data populasi, pengangguran, pendidikan, dan PDRB di wilayah Sarbagita. Lalu membandingkannya dengan antara wilayah. Data ini saya hubungkan dengan teori growth pole, spread effect, backwash effect untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Denpasar dan Bandung berdampak pada Gianyar. Nah, selanjutnya ini ada penilaian anggota, yang mana ada Jahratun Nupus. Ia mengerjakan pendahuluan, yaitu ia menyusun latar belakang yang menjelaskan konteks dan urgensi topik, perumusan masalah yang jelas dan terarah, serta penetapan tujuan dan manfaat penelitian. Sehingga ia berkontribusi cukup bagus, yaitu dengan penilaian kerja itu adalah 10/10. Yang kedua itu Deswita Widianti, yang mana ia mengerjakan analisis dan pembahasan dan juga perapihan Word. Ia itu adalah menggunakan Microsoft Word, mulai dari penataan margin dan sebagainya, serta membantu sedikit menyusun data pendukung, sehingga kontribusi Deswita ini cukup bagus dengan penilaian kerja itu adalah 10/10. Selanjutnya itu adalah Putri Rahmalia, yang dimana mengerjakan tinjauan pustaka, menguraikan berbagai teori yang relevan seperti growth pole, dari Prancis Perok, konsep spread effect dan backwash effect, sehingga kontribusi Putri Rahmalia ini cukup bagus dengan penilaian kerja 10/10. Selanjutnya itu adalah Zahra Nur Aini, yang mana ia mengerjakan metodologi. Ia bertanggung jawab menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Sehingga kontribusi Zahra Nur Aini adalah cukup bagus, sehingga penilaian kerjanya itu adalah 10/10. Selanjutnya itu adalah Indi Agustiani, ini mana ia mengerjakan bab 5, yaitu adalah penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran. Ia memberikan saran yang relevan dan juga membuat daftar isi secara rapi dan sistematis, sehingga kontribusi Indi Agustiani ini cukup bagus dengan penilaian kerja itu adalah 10/10. Nah, cukup sekian yang dapat saya paparkan dari hasil diskusi kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.